Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman perpus, selamat datang di podcast Selip, podcastnya perpustakaan UMY. Kali ini bersama saya dengan Dila, saya akan memandu podcast pada kali ini ya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Open Journal System nih ya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yang sudah berkecimpung lama di dunia perjurnalan ya, per OJS-an begitu ya. Nah, yaitu ada Mbak Ana. Halo teman perpus. Iya. Halo Mbak Dila. Apa Halo. kabar Mbak Dila? Alhamdulillah sehat. Mbak Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Mbak Dila. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, itu kayak yang anak-anak TPA ya Mbak ya. Luar biasa sekali Mbak Dila Iya. semangatnya ya. Jadi saya ikut bersemangat ini Iya Mbak dong, Dila. Tanggal muda harus semangat. Oh iya, ya. masih tanggal muda nih ya Mbak Dila. Masih. Nah, ini Mbak Ana ini rekan kerja, temen nongkrong gitu ya, dan Bestie kita. bestie lah Oh, intinya iya. gitu ya. Dan saya Ana tuh pas waktu PPL loh Mbak. Ingat gak sih dulu aku tuh pernah PPL loh. Oh iya, saya malah lupa Mbak Dila, pernah ya PPL di UMY ya? Iya pernah. Oh. Dulu saya tuh ketemu Mbak Ana itu ketika di perpustakaan Fakultas Teknik. Iya, Ya. bener banget. Dulu ya teman-teman, Mbak Ana ini ada di perpustakaan Fakultas Teknik ya Mbak ya. Iya, dedengkotnya perpustakaan teknik sih kalau Iya. orang bilang gitu Itu- Mbak Dila. Itu kayaknya semua mahasiswa angkatan lama mungkin sudah kenal dengan Mbak Ana ya, karena Itu sering terbukti banget. Mbak Dila. Terbukti. Suami saya itu orang teknik. Nah, gitu. cocok, Pengguna iya. orang teknik Mbak Dila. Benar. Iya, ya jadi dulu itu ketemunya di perpustakaan teknik. Iya. Terus di sana itu ya orangnya baik banget sih Mbak Ana ya, dan aku Aduh, tuh jadi lihat gak tuh enak, Mbak Dila. Mbak Ana tuh sibuk banget. Di sana Mbak Ana mengelola ini ya, perpustakaan FT juga sekaligus mengelola jurnal ya Mbak ya. Iya Mbak Dila, saya membantu di pengelolaan jurnalnya teknik. Iya. Teknik. Oke, kalau gitu ini kita nggak salah narasumber nih, karena beliau itu sudah berkecimpung lama sekali di dunia perjurnalan gitu. Nah, mulai kapan Mbak Ana berkecimpung di tim redaksi jurnalnya Fakultas Teknik? Iya. Jadi pertama kali itu saya bergabung di perpustakaan Fakultas Teknik ini dari tahun 2013 Mbak Dila. Terus kemudian saya mulai dipercaya untuk membantu di pengelolaan jurnal itu dari tahun sekitar, kalau saya nggak salah itu 2015 Mbak Dila. Saya dipercaya untuk membantu pengelolaan jurnal di sana karena waktu itu ketika saya di sana itu pengelolaan jurnalnya itu stuck, berhenti, pengelolanya tidak ada seperti itu. Terus kemudian saya bersama tim yang lain gitu ya, yang ada terdiri dari dosen gitu ya, itu menghidupkan kembali jurnal tersebut Mbak Dila. Oke. Jadi Mbak Ana sudah lama sekali ya, tahun 2015 ya ya. gitu. Itu ketika tahun tersebut Mbak Ana sudah mengelola jurnal di Fakultas Teknik gitu ya. Iya, Itu benar apakah banget. sudah tersistem OJS atau masih manual Mbak? Oh, jadi ketika saya membantu pengelolaan jurnal di sana itu prosesnya masih manual Mbak Dila, belum tersistem menggunakan OJS. Oh ya, seperti mungkin ini itu. Mbak, sekilas nih mungkin kita ngomongin OJS tuh mungkin ada yang masih belum paham nih, OJS tuh apa sih Mbak gitu ya. Nah, Oke. bisa dijelasin dulu nih Mbak. Oke, jadi OJS itu Mbak Dila kepanjangan dari Open Journal System seperti itu, merupakan aplikasi open source yang dia digunakan untuk pengelolaan jurnal secara online Mbak Dila, seperti itu. Itu mulai rilis itu sekitar tahun 1998, sekitar tahun itu Mbak Dila, di Kanada, di University British Columbia gitu Mbak Dila. Pertama kali ada OJS. Pertama kali ada OJS gitu ya. Iya. Terus Mbak Ana mengalami tuh yang masa-masa sebelum tersistem itu gitu ya. Nah, itu gimana Mbak ketika masih manual itu? Jadi sebelum ada OJS, untuk pengelolaan jurnal itu dilakukan by email Mbak Dila. By email, jadi semua proses mulai dari submit, terus kemudian proses reviewnya itu biasa dilakukan by email seperti itu. Tapi kalau untuk reviewer dalam, kita
benar-benar datengin langsung tuh reviewernya seperti itu. Kita kasih form review, kita cetakkan naskahnya untuk di review seperti itu. Nanti kita yang akan membantu membackup kita akan membantu mensalinkan di Word-nya untuk diberi komen seperti itu Mbak Dila. Dulu benar-benar effort yang sangat banget. luar biasa ya gitu ya. Iya, keren, karena belum ada sistem OJS gitu. Kita belum mengenal adanya OJS seperti itu. Jadi effortnya dari manual ya Mbak ya. Iya, bener banget. Penerbitannya juga dulu masih berupa paper, belum ada online-nya gitu Mbak Dila. Seperti itu. Dulu jurnal yang saya kelola itu jauh sebelum saya lahir sepertinya Mbak Dila. Iya, lama banget itu jurnalnya. Lama banget. Iya, jurnalnya sudah lama banget. Terbit dari sekitar berapa ya? 90-an atau kalau saya nggak salah ya. Itu kayak saya juga belum lahir juga ya Mbak ya. Iya, itu udah ada jurnal Mbak Dila. Orang tua saya masih baru menikah kayaknya ya Mbak ya. Gitu, tapi udah lahir yang namanya jurnal gitu ya Mbak Dila. Luar biasa banget gitu. Dan akhirnya sudah tersistem ya Mbak ya. Itu. Nah, itu terus bagaimana Mbak ketika sudah ini masa peralihan tuh dari manual ke ke sistem OJS. Nah, itu bagaimana Mbak peralihannya itu? Peralihannya gitu ya. Yang dihadapi apa aja tuh? Jadi dari manual yang kita by semuanya itu by email, terus kemudian dengan adanya si OJS ini yang dia tuh memberikan kemudahan untuk proses pengelolaan jurnal yang sangat luar biasa prosesnya itu ya Mbak Dila. Itu kayak memberi angin bahagia gitu ya. Kayak surga dunia kalau buat saya waktu itu, yang bener-bener apa sih OJS itu, yang pernah tahu OJS tapi belum pernah berkecimpung, belum pernah tahu sistemnya dalamnya itu seperti apa, itu belum pernah. Jadi dan waktu itu di UMY itu OJS itu benar-benar baru gitu, masa-masa peralihan dari ini ada sistem tapi belum ada tuh yang namanya pelatihan untuk pengenalan OJS itu waktu saya itu belum ada. Belum ada. Jadi saya itu belajar OJS itu benar-benar yang otodidak Mbak Dila. Saya belajar cari referensi gitu. Nah, kebetulan saya mengenal OJS itu ketika saya kuliah. Terus kemudian saya itu melakukan praktek lapangan gitu ya Mbak Dila di salah satu perpustakaan yang ada di UGM. Terus dia itu menggunakan OJS. Tapi di sana itu penggunaan OJS itu bukan untuk pengelolaan jurnal Mbak Dila, tapi untuk temu kembali informasi seperti di perpustakaan kalau mau cari buku. Nah, seperti itu. Tapi ke Elip ya. Iya, khusus untuk temu kembali jurnal yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut Mbak Dila. Seperti itu. Jadi ya kita kenalnya taunya untuk temu kembali informasi pada waktu itu. Belum tahu kalau si OJS ini dia fungsinya sebenarnya untuk pengelolaan jurnal. Iya, seperti itu Mbak Dila. Terus kemudian dinamikanya sangat luar biasa, perpindahan dari yang manual terus kemudian pindah ke online gitu ya. Nah, dan waktu itu kan belum banyak orang yang familiar dengan si OJS ini Mbak Dila. Jadi terutama autor gitu ya Mbak Dila, autor itu mereka mengirimkan saya belum bisa menggunakan OJS, jadi saya boleh dong minta tolong untuk saya ngirimnya by email, nanti kita yang akan membantu untuk proses itu pelan-pelan. Itu juga belum semua tim redaksi juga tahu OJS itu, proses reviewnya juga bisa dilakukan di situ gitu kan ya Mbak Dila. Belum banyak yang tahu. Terus kemudian kita berusaha dari situ kita belajar bersama gimana sih untuk biar semua proses itu teralih semuanya, bukan yang blended gitu ya, yang manual dan juga online gitu yang menggunakan OJS, tapi gimana caranya kita berusaha untuk udahlah semua proses itu nanti lebih mudah biar tersistem gitu nanti ya menggunakan si OJS ini. Jadi kita pelan-pelan, terus akhirnya saya lupa di tahun berapa itu semua proses itu sudah dilakukan menggunakan OJS. Seperti itu, sangat luar biasa sekali. Karena kan butuh ini ya Mbak, adaptasi ya dari manual sampai ke sistem, apalagi yang para autor mungkin yang sudah berusia gitu ya, itu kan juga sepuh gitu ya Mbak Dila, yang sepuh itu kan pasti butuh bantuan ya dalam hal
ke sistem itu Iya, gitu. benar banget Oke. gitu. Nah, setelah itu sudah tersistem tuh ya. Itu mulai kapan, Mbak? Jurnal yang di teknik itu sudah tersistem OJS itu? Sekitar tahun berapa ya Mbak Dila? Entah 2016 atau 2017, saya lupa itu pas untuk Oh, pastinya gitu ya Mbak sudah Dila. ter-OJS tuh Iya, tahun sudah segitu. ter-OJS seperti itu. Jadi pertama itu juga nggak langsung semua ter-OJS Mbak Dila. Jadi kita masih yang dari manual terus kita masukkan sendiri, Pelan-pelan prosesnya gitu ya. pelan-pelan seperti itu. Terus sampai yang saat ini semua sudah ter-OJS, tersistem mulai dari submit sampai publikasinya. Jadi seperti itu Mbak Dila. Jadi kalau untuk yang OJS itu enak banget Mbak Dila. Jadi si OJS ini dia sudah tersinkron dengan Google Scholar. Sudah Oh, terindeks dengan Google terindeks Scholar. Google Iya, Scholar. jadi ketika dia publish gitu, dia otomatis nanti akan terindeks di Google Google Scholar. Scholar. Iya. Oh. Nah, si OJS ini dia juga bisa online maupun juga bisa menggunakan LAN. Maksudnya koneksi internet itu yang dalam aja Dalam, gitu loh yang oh bisa ya, seperti itu. paham. Oh, begitu. Internal seperti Internal, iya. iya. Oh, jadi lebih enak ya. Jadi si pengelola juga enak, si author juga enak tuh Iya, ya. bener Tersistem banget, tersistem. gitu. Jadi semua tuh terrecord gitu ya Mbak Dila. Dia mau submit tanggal berapa, terus kemudian nanti proses reviewnya itu berapa lama, itu semuanya terlihat di situ Mbak Dila. Dan si pembaca, pencari artikel jurnal juga lebih enak ya. Bisa langsung bener mencari di Google Scholar gitu. Iya, Karena bener dulu kan banget. mungkin harus ke mana perpustakaan dulu nih untuk lihat fisiknya gitu ya Mbak ya. Iya, Sekarang bener banget. dicari di rumah pun bisa gitu Iya, ya. Udah enak karena semuanya gitu. sudah online, sudah tersistem, jadi ya lebih mudah gitu Mbak Dila. Keren. Nah, terus untuk ini Mbak, ketika sudah tersistem ya semuanya, nanti untuk proses dari submit tuh si author sampai ke publikasi itu bagaimana Mbak untuk prosesnya? Pasti lebih enak kan ya? Iya. Nah, itu bagaimana? Oke, proses penerbitan jurnal menggunakan Open Journal System ini mulai dari submit sampai publikasi itu yang pertama ini Mbak Dila. Di situ kan ada beberapa peran nih Mbak Dila di OJS ini. Ada peran-perannya sendiri Mbak Dila. Yang pertama itu ada author, si penulis Ya. gitu ya. Terus di dalamnya itu ada editor. Oh, oke. Editor, ya, yang dia nanti bertanggung jawab untuk membuat volume, terus kemudian issue nomor ini, terus tahun berapa terbit, seperti itu dia bertanggung jawab seperti itu si editor ini. Terus kemudian dia juga bertanggung jawab atas naskah jurnal, prosesnya tuh sudah sampai mana, yang mana si editor ini dia kerjasamanya biasanya dengan jurnal manager Mbak Dila. Nah, karena kita tahu yang namanya editor itu biasanya kalau di akademisi ini yang memegang itu dosen gitu, yang sibuknya luar biasa gitu ya Mbak Dila. Sibuknya lalu lalang ya Mbak Iya, itu dosen. iya, seperti itu. Jadi dia terbantukan dengan adanya si jurnal manager ini untuk mengetahui sejauh mana sih proses penerbitan jurnal itu sudah sampai mana, seperti itu. Untuk controlling seperti itu Mbak Dila. Terus kemudian peran yang selanjutnya ada si section editor atau editor bagian, yang mana dia itu fokus nanti untuk melihat jurnal itu layak atau bukan layak atau tidak ya. Jadi dilihat dari substansinya seperti itu Mbak Dila, substansinya, terus kemudian judulnya itu seperti apa, abstraknya. Abstrak itu kan biasanya mewakili isi dari jurnal ya Mbak Dila. Ya, seperti itu. Abstraknya jelas atau tidak, seperti itu. Ada tujuannya atau tidak, ada hasilnya atau tidak, seperti itu. Terus kemudian nanti si section editor ini nanti bertugas untuk mendistribusikan naskah Mbak Dila, mendistribusikan naskah ke reviewer. Nah, si reviewer ini dia tugasnya untuk mereview, untuk memberi komentar tulisan, artikel yang disubmit seperti itu Mbak Dila. Nanti memberi komen terkait dengan substansinya Mbak Dila. Jadi setahu saya kalau reviewer ini dia tidak berhak untuk mengomentari terkait dengan template, itu nggak boleh si reviewer. Nah, si reviewer itu hanya berfokus pada isi substansinya Mbak Dila. Seperti itu. Terus kemudian nanti ada di situ ada si perannya copy editing, terus ya proofread untuk bahasa, untuk tipe atau tidak, seperti itu. Ya, jadi tadi setelah
si author nanti sebelum author itu submit dia harus register dulu Mbak Dila di OJS di jurnal yang sudah dipilih. Setelah register nanti setelah punya akun untuk masuk ke OJS tersebut si author bisa mensubmit. Ada beberapa step, ada 5 step yang di dalamnya itu si penulis ini, si author ini dia mengisi metadata, artikel jurnalnya ya dari judul, terus kemudian ada penulisnya siapa aja, penulisnya berapa, sendirikah atau 2 orang atau 3 orang bahkan lebih seperti atau itu. sekampung gitu. Iya, enggak ya. Mbak Dila. Ya. Seperti itu. Terus kemudian harus mengisi keyword, abstrak dan lain sebagainya yang ada di situ. Terus kemudian juga mengupload Mbak Dila, mengupload naskah yang akan disubmit. Seperti itu prosesnya. Terus kemudian dari setelah si author ini submit nanti akan dicek tuh Mbak Dila oleh editor. Nah itu sesuai dengan fokus and scope-nya atau tidak Mbak Dila, sesuai dengan fokus and scope jurnal tersebut atau tidak. Oke, mungkin ada yang masih belum tahu nih Mbak, fokus and scope tuh apa sih gitu ya. Oke, jadi fokus and scope itu ruang lingkup Mbak Dila, ruang lingkup dari jurnal tersebut. Jadi jurnal nama jurnal itu biasanya mewakili dari isi jurnal. Gitu. Oh ya, mewakili dari ruang lingkup jurnalnya. Seperti saya itu mengelola jurnalnya teknik. Jadi nanti fokus and scope-nya juga berhubungan dengan jurnal-jurnal teknik gitu. Ya jangan sampai orang hukum kok ngirimnya ke teknik gitu kan, dia nggak ini ya, sesuai nggak bidangnya aja ya, bener gitu. banget, nggak sesuai fokus and scope-nya gitu Mbak Dila. Jadi nama jurnal itu mewakili dari fokus and scope-nya jurnal tersebut. Seperti itu Mbak Dila. Lanjut Mbak. Ya, oke. Terus kemudian setelah si editor ini melihat dia masuk nggak ke fokus and scope-nya jurnal tersebut. Nah kalau misalkan tidak, dia langsung di reject gitu Mbak Dila. Ada juga kalau nggak di reject, kalau misalkan dia masuk, berarti dia masuk ke proses selanjutnya yang nanti akan dicek lagi oleh section editor, terus kemudian akan direview oleh reviewer. Nah sampai pada proses selanjutnya, sampai proses publikasi seperti itu Mbak Dila. Jadi prosesnya itu sangat lama. Jadi setiap jurnal itu dia punya timeline sendiri Mbak Dila. Ada timeline sendiri, berapa lama untuk reviewnya, terus kemudian berapa lama untuk proses dari review. Terus kemudian kan biasanya kalau review ada review dari seorang reviewer itu biasanya akan dikembalikan lagi ke penulis Mbak Dila. Jadi bolak-balik gitu. Nanti dari si reviewer nanti akan dikembalikan ke section editor. Si section editor nanti akan mengembalikan lagi Mbak Dila ke penulis untuk diperbaiki. Tergantung dari itu, entah itu reviewnya minor atau mayor gitu, tergantung dari tingkat kesalahannya. Nah, nanti di situ di sistem itu dia akan diberi keterangan di decline kah? Di decline itu berarti di reject, atau nanti revisi, atau dia langsung kalau sudah benar, sudah baik, sudah sesuai template itu langsung di approve, disetujui, jadi langsung bisa masuk ke proses selanjutnya seperti itu Mbak Dila. Jadi panjang banget ya untuk prosesnya ya, sekali dari submit, dari register, submit sampai ke publikasi. Jadi teman-teman perpus bagi yang mau submit jurnal, nah itulah demikianlah proses perjalanan artikel Anda begitu ya. Panjang sekali ya gitu. Oke. Nah, itu ketika sudah ini ya Mbak ya, sudah dikirim dari si reviewer ke author, itu nanti akan masuk notif ke email atau hanya dari sistem itu aja Mbak? Oke, jadi enaknya gitu Mbak Dila. Jadi ketika kita sudah menggunakan OJS yang sudah tersistem ini, untuk notifikasinya nanti lewat email Mbak Dila. Jadi misalkan itu jurnalnya sudah misalkan pertama kan submission gitu ya, mensubmit, terus kemudian nanti diterima, itu nanti notifikasinya bisa lewat email seperti itu. Ya, tapi tetap harus untuk misalkan merevisi, biasanya kan dari reviewer terus dikembalikan ke editor, terus editor kembalikan lagi ke penulis. Itu nanti untuk submit naskahnya tetap lewat sistem, cuman notifikasi pemberitahuannya lewat email. Jadi kita
dikasih tahu gitu lewat email biar nggak lupa. Kadang kan kita nggak selalu, misalkan kita nulis jurnal terus kita kan nggak selalu ngecek udah sampai mana ya prosesnya gitu kan ya Mbak Dila ya, nggak terus ngecek secara berkala gitu ya. Nah makanya si OJS ini dia ngasih notifikasi lewat email untuk memperingati gitu, mengingatkan gitu ya, remindernya reminder, gitu. Benar. Kalau ini sudah keluar nih hasil reviewnya gitu ya, segera nih mohon untuk direvisi kembali gitu. Nah itu sudah ini ya lika-liku dalam perjalanan submit jurnal nih ya. Nah ini terus untuk jurnal itu kan ada yang Mbak istilahnya akreditasi jurnal begitu ya. Nah itu bagaimana Mbak untuk proses pengajuan untuk bisa terakreditasi itu Mbak? Jadi jurnal itu juga ada akreditasinya, nggak kayak perpustakaan juga gitu ya Mbak Dila. Nggak cuma perpustakaan yang terakreditasi gitu ya Mbak Dila. Nggak cuma kampus aja tapi juga jurnal juga banget. Ya. Nggak cuma kampus, nggak cuma perpus gitu ya. Jurnal juga ada akreditasinya. Itu masuk ke berreputasi nggak sih jurnalnya gitu Mbak Dila. Berkualitas nggak sih gitu kan. Ya benar banget Mbak Dila. Jadi jurnal itu juga ada yang namanya akreditasi. Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika mau mendaftarkan jurnalnya untuk diakreditasi Mbak Dila. Syaratnya itu ada 4 Mbak Dila. Yang pertama, si jurnal ini dia harus punya ISSN online. Itu yang didaftarkan di LIPI. Terus kemudian dia juga harus sudah ada DOI-nya. DOI Directory Object Identifier. Jadi itu kayak apa ya Mbak Dila? Apa ya? Kayak jadi setiap artikel jurnal itu dia punya kode DOI-nya ya. Ya panjang banget itu kan banget gitu Mbak Dila. Jadi dia harus punya DOI. Terus kemudian dia juga harus punya etika publikasi. Jadi ada etika publikasi juga. Terus selanjutnya dia juga harus itu tadi sudah ter-OJS Mbak Dila tentu saja, karena yang dinilai itu terkait dengan jurnal online gitu. Jadi nanti si Arjunanya ini dia ngecek karena semua itu penilaiannya itu by system. Seperti itu, semuanya by system, semuanya sudah lewat OJS. Jadi juga asesornya itu juga enak untuk menilainya Mbak Dila. Kalau dulu itu penilaian jurnal itu ini Mbak Dila, akreditasinya tuh A dan B kalau setahu saya, kalau seingat saya ya. Iya. Nah itu tadi. Terus kemudian ini Mbak Dila juga si jurnal ini dia harus ada terstruktur tim redaksi yang jelas seperti itu. Ada editor in chief, ada terus kemudian ada editor, ada section editor, ada reviewer, mitra bestarinya yang jelas seperti itu. Terus kemudian ini Mbak Dila untuk terbitannya itu harus minimal 2 tahun untuk terbitan. Iya, jadi untuk mendaftar akreditasi itu Mbak Dila itu harus sudah publish 2 tahun, minimal 2 tahun. 2 tahun baru bisa ngajuin akreditasi baru bisa mengajukan akreditasi. Dan itu harus sudah berupa jurnal online ya Mbak ya? Iya, jadi yang pertama itu tadi sudah punya ISSN dan juga punya DOI. Terus kemudian dia terbitnya sudah minimal 2 tahun. Nah, terus kemudian setiap terbitan itu minimal 5 artikel. Nah, setiap jurnal, setiap nomor kan biasanya ada beberapa artikel. Setiap terbit itu kan nggak cuma 1 artikel 1-2 gitu kan ya Mbak Dila. Itu ada ketentuannya Mbak Dila. Dia minimal 5 artikel. 5 artikel. Iya, dan itu tadi yang keempat ada etika publikasi seperti itu. Jadi ada 4 poinnya Mbak Dila ya. Terus kemudian setelah 4 syarat tadi terpenuhi, nah selanjutnya dia mendaftar di Arjuna, Akreditasi Jurnal Nasional. Arjuna? Iya, bukan Arjuna. Arjuna. Bukan Arjuna Mencari Cinta ya Mbak Dila? Bukan ya, aduh.
Jadi keinget film apa saya tadi, Arjuna gitu ya. Iya. Portal itu Mbak Dila, ya portal itu ya. untuk mendaftarkan akreditasi jurnal. Seperti itu. Terus kemudian dari syarat tadi sudah terpenuhi, terus kemudian kita mendaftar di Arjuna dan di situ ada borang yang harus diisi. Selanjutnya kita harus mengisi evaluasi diri Mbak Dila. Evaluasi diri itu terkait dengan kita itu mengevaluasi sendiri jurnal yang sudah dikelola. Nah, itu terkait dengan untuk penilaiannya itu ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian substansi isi dari jurnal dan juga manajemennya yang terkait dengan OJS-nya itu tadi Mbak Dila. Seperti itu. Kalau substansinya ya terkait dengan naskahnya itu berkualitas atau tidak, seperti itu. Jadi ada 2 penilaian. Nanti setelah lolos untuk administrasi, terus selanjutnya langkah selanjutnya itu dari proses akreditasi itu ada proses penilaian yang dilakukan oleh asesor. Ada 2 asesor, yang asesor manajemen dan juga asesor substansi Mbak Dila. Nah, setelah proses penilaian itu nanti akan muncul nilainya di situ, berapa nilai yang diberikan oleh asesor untuk penilaian jurnal tersebut yang diajukan akreditasi gitu Mbak Dila. Jadi itu prosesnya juga by system, enak sekali itu Mbak Dila. Oh, nanti proses tahapannya sudah sampai sini. Ini kita mulai dari submit untuk akreditasi terus sampai keluar nilainya. Ini proses-prosesnya ini tuh kelihatan di sistem Mbak Dila. Gitu. Jadi gitu ya, record ya? ya. Ini tanggal segini submit, terus kemudian untuk administrasinya untuk borangnya diisi, terus kemudian diterima itu ada recordnya. Jadi sudah sejauh ini proses untuk penilaian akreditasinya itu enak sekali gitu dengan sistem ini. Sekarang tuh serba semua serba sistem itu yang sangat luar biasa enaknya gitu ya Mbak Dila. Nah, terus kemudian jadi gitu Mbak Dila prosesnya menggunakan portal Arjuna untuk terkait dengan akreditasi jurnal Mbak Dila. Terus kemudian setelah itu nilai muncul dari asesor itu akan muncul di sistem juga Mbak Dila, di sistem Arjuna itu. Nah, kita bisa melihat berapa sih nilai yang diberikan oleh asesor untuk penilaian jurnal kita, dan juga di situ biasanya ada catatan-catatan Mbak Dila. Apa-apa saja yang masih perlu diperbaiki yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan reakreditasi Mbak Dila. Ya. Begitu. Nah, setelah keluar nilai itu akan terindeks kita bisa lihat di beda portal lagi nih Mbak Dila, namanya Sinta gitu. Ini kayak wayang gitu ya Mbak Dila, ada Arjuna, sekarang Sinta ada Sinta gitu ya. Ramanya mana ramanya? Rama ada juga Mbak Dila. Portal beda lagi ya, punya portal ya sekarang ya. Benar banget. Gitu. Jadi itu ada portal Sinta gitu. Nanti teman-teman bisa cek di sinta.kemdikbud.go.id. Nah, si Sinta ini fungsinya yaitu mesin pengindeks Mbak Dila untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi nasional. Nah, di Sinta ini ada pemeringkatan. Kalau dulu peringkat jurnal itu akreditasinya A dan B. Nah, kalau saat ini itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6 Mbak Dila. Seperti itu. Terus bedanya apa antara Sinta 1 sampai Sinta 6 ini untuk pemeringkatan ini? Nah, itu jurnal yang paling tinggi nilainya itu berada di Sinta 1. Nah, untuk nilai yang paling terendah itu ada di Sinta 6. Itu untuk yang Sinta 6 range-nya dari 30 sampai 40. Sedangkan untuk Sinta 1 range-nya dari 85 sampai 100 begitu Mbak Dila. Gitu. Jadi nilai dari asesor itu nanti akan keluar di peringkat Sinta. Seperti itu. Iya, jadi Sinta ini nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari jurnal. Ya kan kadang ada mahasiswa yang diberi tugas oleh dosen untuk silahkan mencari referensi jurnal yang sudah bereputasi nasional yang sudah terindeks Sinta seperti itu. Ada Mbak, itu juga sudah ada prodi-prodi yang sudah mewajibkan gitu ya, untuk skripsi itu minimal ya kalau bikin dari dari jurnal nasional itu harus yang minimal Sinta 3 gitu. Iya, bener banget gitu. Jadi yang membedakan itu kalau Sinta 6 itu mungkin grade-nya paling rendah itu Sinta 6 itu tadi ya Mbak Dila. Iya, dari hasil penilaian untuk terkait dengan manajemen dan juga substansi. Jadi yang jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu seleksinya
kalau saya rasa lebih ketat gitu Lebih ya ketat. daripada jurnal-jurnal yang Sinta 4, 5, 6 seperti itu. Jadi kualitas jurnalnya, artikel-artikel jurnalnya itu lebih baik gitu Mbak Dila. Oke. Seperti itu. Dan itu untuk nilai akreditasi itu berlaku berapa tahun Mbak itu? Jadi akreditasi jurnal itu dia berlaku selama 5 tahun. 5 setahu tahun. saya ya 5 tahun, kalau saya nggak salah 5 tahun Mbak Dila. Jadi setelah untuk akreditasinya mau habis, nanti dari jurnal tersebut tuh bisa melakukan reakreditasi kembali Mbak Dila. Bisa aja itu bisa ketika jurnalnya semakin lama semakin baik, itu bisa saja nanti naik Sintanya. Misalkan nih dari pertama kali melakukan akreditasi dia baru masuk Sinta ke-4 misalkan. Setelah dari reakreditasi mereka belajar dari kesalahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki di akreditasi sebelumnya, itu bisa naik tingkat Mbak Dila. Nah, tapi itu bisa juga terjadi untuk penurunan tingkat gitu. Itu penurunan karena apa Mbak biasanya itu? Penurunan itu bisa terjadi kalau jurnalnya tidak memperbaiki dari kesalahan yang sudah ada. Jadi dulu ketika waktu di akreditasi dia masuk Sinta 4, ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki untuk melakukan reakreditasi lagi gitu. Jadi ada poin-poin gitu, apa sih yang kurang tuh di bagian mana aja sih gitu kan. Karena untuk akreditasi itu kan ada 8 komponen untuk komponen penilaian, 8 komponen penilaian akreditasi jurnal ini. Mulai dari penamaan jurnal, terus kemudian penyuntingan, reviewernya seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tuh harus diperbaiki gitu. Kalau dia jurnalnya itu mengalami penurunan grade dari segi substansi atau manajemennya, dia bakal turun grade-nya seperti itu Mbak Dila. Jadi ketika pas sudah akreditasi kita harus ini ya review nih, ini revisinya apa aja, jadi biar besok bisa naik gitu ya. Benar banget, untuk menaikkan grade tingkat reputasi jurnalnya. Reputasi jurnal gitu. Wow, itu perjuangan sekali untuk mencapai Sinta yang nilainya tinggi ya Mbak ya. Mbak Dila, karena kita tahu kan yang namanya jurnal itu perkembangannya sangat luar biasa sekali ya Mbak Dila ya. Jadi jurnal itu kita bisa sebagai patokan untuk melihat tren novelty-nya gitu, keterbaruannya seperti keterbaruan keilmuan itu sudah sejauh sampai mana sih trennya gitu ya. Beda kalau kita menerbitkan buku itu kan nggak mesti gitu ya. Jadi, lama banget gitu Mbak Dila. Beda dengan jurnal. Jadi setiap jurnal itu frekuensi terbitannya itu beda-beda ya. Sebagian besar sih kalau sepengetahuan saya sih biasanya 1 tahun itu dia terbit 2 kali gitu. Setahun 2 kali. Ada juga yang 4 kali, 6 kali gitu, tergantung dari jurnalnya. Beda-beda, setiap jurnal itu dia punya frekuensi terbitan berbeda-beda seperti itu. Dan itu harus konsisten ya Mbak ya dalam penerbitan itu ya dalam Mbak penerbitan itu harus konsisten. Itu nanti terkait dengan ini komponen penilaian akreditasinya Mbak Dila, itu ada poinnya tersendiri untuk konsistensi terbitannya. Seperti itu. Nah, terus sebagai Mbak Ana sebagai tim jurnal nih ya, itu kan pasti mengalami namanya kendala tadi ya Mbak ya, dan termasuk kendala tadi yang mungkin menjaga konsistensian dalam ini ya jurnal itu ya kan harus satu volume itu kan harus 5 artikel gitu ya Mbak. Nah, satu terbitan, satu nomor gitu ya Mbak Dila. Nah, itu bagaimana cara untuk menjaga konsistensi biar itu konsisten dan gitu atau ya. Kendala yang lain yang dihadapi suka duka gitu ya. Kalau dibilang suka duka sih banyak banget ya Mbak ya, suka dukanya di pengelolaan jurnal ini. Tapi karena kita seneng ngejalaninya gitu ya, jadi banyak ilmu gitu ya, enjoy aja gitu ya Mbak Dila ya, karena kita juga tim gitu kan. Jadi kalau untuk permasalahan tuh nggak kita selesaikan sendiri ya, karena ada tim yang bisa kita bisa kasih masukan gitu, apa sih yang perlu kita perbaiki di jurnal kita seperti itu. Nah, kalau kendala tuh yang paling sering terjadi itu ini Mbak Dila, kadang kita itu sekali terbit gitu satu nomor, jadi satu kalau di kita itu jurnalnya. Jadi kebetulan saya setelah jurnal Fakultas Teknik itu saya pegang ada lagi 2 jurnal jurusan Mbak Dila.
gitu. Jadi kalau untuk yang jurnalnya Fakultas Teknik dia masih jurnal Bunga Rampai, tapi karena dia sudah jurnalnya itu sudah terbit lama gitu ya. Jadi untuk impact faktornya itu tinggi sekali gitu ya. H indeksnya itu tinggi sekali, bisa dilihat di Google Scholar gitu, seperti itu. Nah, ada 2 jurnal, beda-beda, setiap jurnal itu dia punya permasalahan tersendiri gitu. Nah, paling banyak terjadi itu kalau dia itu jurnalnya masih baru itu, dia ini Mbak Dila, susah mencari naskah. Iya, karena kalau dia sudah jurnal yang bereputasi, kita nggak perlu jemput bola aja tuh, naskah-naskah itu bakal masuk ke kita. Iya benar, kita tinggal saring aja tuh mana yang layak, mana yang enggak gitu kan Mbak Dila. Nah, sedangkan kalau di jurnal yang baru rilis, baru ada gitu ya, baru terbit gitu tuh, kita kesulitannya di naskah gitu Mbak Dila. Jadi kadang kita harus melakukan kita bisa dapat naskah itu dari mengadakan call for paper gitu. Ya nanti yang outputnya itu masuk ke jurnal seperti itu. Terus kemudian ini Mbak Dila, dalam prosesnya itu kita kesulitannya ketika kita sudah satu naskah sudah diterima, sudah masuk proses review. Nah, kita kembalikan lagi ke penulis. Nah, itu kendalanya, naskah yang kita kembalikan lagi ke penulis itu kita tidak kembali lagi ke redaksi, tidak kembali lagi ke jurnal kita, seperti itu. Balik kita nunggu-nunggu. Oh, nanti setelah proses ini review, kita kembalikan lagi ke penulis. Harapannya jurnal itu nanti akan kembali setelah diperbaiki dan kita akan melakukan layout kembali untuk kita publikasi, seperti itu. Kita kadang lama nunggu, kok nggak ini, kadang kita reminder gitu, nggak respon gitu, nggak ada ininya, nggak ada diperbaikinya gitu Mbak Dila. Jadi kadang susahnya di situ gitu, naskah tuh nggak kembali ke kita, iya, setelah proses review itu tadi. Jadi itu sih suka dukanya gitu setiap kali terbit itu. Kadang itu Mbak Dila, kalau jurnal baru tuh susah, naskahnya itu susah masuk gitu. Kalau jelas itu ya, tadi yang sudah saya bilang, kalau udah bereputasi tuh enak aja naskah masuk, tinggal kalau nggak sesuai ya di reject, kalau sesuai ya nanti masuk proses selanjutnya, itu udah otomatis mengalir gitu aja. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang terbaru gitu butuh benar-benar effort yang ini, untuk gimana sih caranya untuk jurnal yang baru biar langsung nanti ketika akreditasi langsung boom, langsung bisa naik ke Sinta yang levelnya tinggi gitu Mbak Dila. Jadi langsung muter otak ya Mbak, ya itu caranya gimana gitu ya. Karena ya sebagai penulis itu kan ya pasti memilih yang jurnal yang bagus gitu ya, yang sudah Sinta 1, 2, 3 gitu ya. Tapi tentu saja kalau untuk masuk ke Sinta 1 dan juga Sinta 2 itu nggak sebegitu mudah. Dan pernah saya bertanya gitu ya ke jurnal yang bereputasinya tinggi yang 1, 2 gitu, waiting listnya pun juga lama gitu Mbak Dila. Jadi kita mau submit sekarang tuh itu juga belum tentu keterima, belum lagi nunggu proses reviewnya, belum nunggu proses terbitnya itu tuh. Dan juga kita submit sekarang tuh bisa aja tuh nanti jurnalnya untuk 2 tahun ke depan gitu. Jadi waiting list bisa ya kayak gitu sampai 2 tahun gitu ya. Bener banget Mbak Dila. Jadi semakin tinggi reputasi jurnalnya ya semakin susah kalau menurut saya kita bisa tembus gitu ya Mbak Dila. Jadi kalau emang dia niat banget pengen kesana nih gitu, ditunggu 2 tahun pun juga ya udah gitu kali ya. Benar Mbak Dila, tergantung ini ya niat kita lah. Niat ya, itunya mau yang cepet apa yang gimana gitu bisa ya. Aja kalau orang yang pengen baru-baru nulis tuh, udahlah grade yang paling rendah dulu. Nanti kalau sudah tahu alurnya seperti ini, nanti bisa naik grade gitu ya. Tapi ada juga orang yang tipenya tuh orang sama-sama nulis gitu ya, kenapa enggak yang bagus sekalian gitu kan, ada gitu juga ya Mbak Dila ya. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih bicara soal penulis nih, ini kan pasti penulis ini juga pengen nih ketika submit itu segera rilis gitu ya, segera bisa diterima gitu ya. Nah, itu apa Mbak yang perlu dipersiapkan oleh penulis agar naskahnya itu tuh segera terima ya, publish gitu tuh gimana Mbak? Oke, jadi ada beberapa bukan tips and trick ya, ini aja sih, sharing saja sih ya aku terkait dengan biar nggak langsung di reject itu tadi Mbak Dila, ya kan? Sakit sih ya kadang tuh. Sakit banget, sakit banget itu, kayak udah kadang aduh kapok lah gitu kalau baperan ya, mungkin ya bisa kayak gitu. Itu saya baperan.
jadi curhat gitu ya. Oke. Jadi gitu kalau bapernya itu tadi baru submit langsung di reject ya elah gini amat baru gitu pertama ya. kali malah ya gitu, aduh. Tapi kalau untuk yang orang yang survival ya, dari kita di reject tuh kita jadi tahu, oh ini loh yang kesalahan yang harus saya perbaiki di penerbitan selanjutnya kalau saya mau submit gitu kan ya Mbak Dila. Oke, jadi ketika author itu penulis ini mau submit ke jurnal, atau ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya Mbak Dila. Yang pertama terkait dengan itu tadi fokus and scope Mbak Dila. Jadi jangan sampai nih Mbak Dila ketika kita mau submit jurnal itu nggak sesuai sama fokus and scope si jurnal yang mau kita submit. Ya belum ya langsung di reject, orang dia nggak masuk scope gitu kan ya. Terus kemudian ada lagi yang kedua itu terkait dengan template jurnal. Nah, dia itu udah punya nih, udah punya standarnya, udah punya gaya selingkung sendiri gitu. Template-nya sendiri, judulnya harus fontnya seperti apa, terus kemudian template-nya seperti apa, style daftar pustakanya seperti apa, berapa referensi yang harus minimal, berapa referensi yang harus digunakan, terus kemudian minimal plagiasinya berapa gitu tuh, hal-hal seperti itu yang kayaknya nggak penting tapi penting gitu Mbak Dila ya. Kayak hal sepele aja tapi itu sebenarnya penting gitu, hal-hal yang serimih itu gitu ya. Oh ini nggak sesuai template ya langsung di reject nanti dari editor seperti itu. Dan harus ada yang harus pakai Mendeley, bener pakai banget, Zotero pakai gitu reference ya. tool itu. Jadi dan itu kadang misalkan nih ada aturan pakai Mendeley gitu, tapi ternyata dia udahlah nggak usah pakai Mendeley. Itu pasti tahu ya. Iya pasti tahu Mbak Dila. Kalau misalkan ini nggak pakai ini akhirnya gitu ya. Bener banget karena kadang tuh kalau kita nggak pakai reference tuh kan ada yang lupa gitu ya, kita mensitasi nggak ditulis di citasinya ada di daftar pustaka dan sebaliknya ada di daftar pustaka nggak ada di citasinya. Seperti karena itu saya kan pernah ngalamin juga sih pas skripsi dulu gitu ya, karena belum tahu tentang apa sih Mendeley, apa Zotero gitu kan belum tahu ya, jadi manual dan skripsi itu kan harus ngutip banyak banget ya Mbak ya banget. Itu karena keselip satu gitu lupa naruh ya gitu. Padahal lupa tapi kan tetap kayak apalagiat ya kesannya, tapi kan lupa padahal. Iya, nggak disengaja gitu kan ya Mbak. Bener banget, tapi itu fatal banget Mbak Dila. Makanya itu tuh hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Dan kadang kan ada yang jurnal yang dia itu mensyaratkan untuk minimal referensi itu menggunakan berapa referensi. Ada yang pakai 15 20 gitu ada. Ya kalau nggak sesuai ya sudah di reject seperti itu ya Mbak Dila. Terus ketika teman-teman mau submit jurnal itu juga harus dilihat frekuensi terbitannya Mbak Dila. Nah kadang itu ada jurnal yang dia itu terlambat terbit, lama sekali terbit. Ada kadang gini, kita submit, udah submit, terus proses tahu-tahu tuh udah lama kita nunggu submit, tahu-tahu udah berapa tahun kemudian dapat notifikasi di reject. Padahal itu baru submit nih, di reject gitu. Nah, terus kemudian kita tuh harus tahu frekuensi dia itu terbit berapa kali dalam setahun gitu. Semakin banyak terbitan dalam 1 tahun, dia akan berarti kesempatannya lebih banyak gitu kan Mbak Dila. Kalau misalnya kayak gini aja. Ada satu jurnal dia terbit 1 tahun 2 kali. Ada satu jurnal dia terbitnya 1 tahun 4 kali. Kesempatan untuk bisa masuk ke jurnal itu kan di terbitan yang banyak gitu kan Mbak Dila. 4 kali itu. Iya 4 kali itu. Jadi teman-teman bisa milih tuh. Nah itu tadi teman-teman tuh bisa ngecek jurnal-jurnal itu dari Sinta tadi. Karena dia pengindeks jurnal terakreditasi, kita bisa tahu di Sinta, kita bisa tahu tuh jurnal-jurnalnya perpustakaan tuh apa aja yang sudah terindeks, jurnalnya hukum itu apa aja yang sudah terindeks di Sinta, sudah reputasi, ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti terlihat di situ Mbak Dila, peringkat jurnalnya itu terlihat seperti itu. Terus kemudian ada H-indeksnya juga di situ bisa terlihat gitu, jadi kita bisa tahu impact faktornya seberapa banyak gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini Mbak Dila untuk jadi jurnal itu kalau misalkan dia sudah bereputasi itu kadang ada yang berbayar juga Mbak Dila. Nah ya, itu temanku tuh dulu ada Mbak, dia tuh submit artikel jurnal ya, dia udah kadung submit tapi ternyata pas ketika sudah keterima
baru deh dikasih tahu kalau ada fee-nya gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya si OJS, kembali lagi si OJS ini tadi, di OJS ini dia itu apa ya, menaungi semua informasi-informasi terkait dengan jurnal yang akan kita submit. Jadi kita bisa ngecek tuh di about, di menu about itu sudah ada apa namanya, semua informasi-informasi terkait dengan jurnal tersebut. Jadi ruang lingkup jurnalnya, fokus and scope itu tadi Mbak Dila. Terus kemudian untuk berbayar atau enggak sih ketika kita nanti setelah publish diterima terus kemudian publish itu berbayar atau enggak Mbak Dila. Itu ya. Nah, itu kelebihannya si OJS itu di situ ada bisa kan apa namanya, transaksi pembayaran. Di situ ada, kita bisa kasih kalau misalkan ada juga yang fast track, misalkan ada yang khusus nih, misalkan kalau kamu pengen cepet ya kamu bayar. Nah, gitu. itu saya juga pernah dengar tuh. Jadi yang mahasiswa biasanya ya kayak itu kan, mereka pengen tuh yang apa, bikin artikel tuh langsung yang jalur cepat deh, pakai fast track deh. Nah, itu bener tuh. banget, Tapi itu sebenarnya gitu. sama nggak sih Mbak untuk kualitas jurnalnya tuh antara fast track dengan yang jalur reguler biasa gitu? Nah, jadi kalau untuk kualitas itu setiap jurnal kan dia punya apa ya, kriteria kualitas atau enggak itu tergantung jurnalnya gitu ya. Dia punya spesifikasi apa namanya, penilaian tersendiri gitu. Tapi kalau menurut saya fast track itu kan sebuah apa ya, privilege gitu loh. Kalau kamu pengen cepet yo kamu bayar, nek kamu pengen yang reguler biasa yo agak lama kan gitu. Ya. Tapi kalau untuk kualitas sepengetahuan saya sih insya Allah sih berkualitas gitu ya, tergantung Sama dari ya, itu ya. tergantung dari si jurnalnya itu tadi, seberapa ininya apa, grade-nya kan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 kan tergantung dari level-level ininya. Tapi kalau untuk kualitas pasti setiap jurnal itu melakukan apa, review terkait dengan naskah jurnal yang akan dipublish seperti itu. Mesti ada prosesnya yang nggak mungkin Mbak kita submit terus langsung dipublish, kan nggak mungkin juga gitu ya. Pasti ada, dari itu pasti ada proses-proses yang ini tuh, walaupun tuh ada, pernah saya Mbak Dila ya submit jurnal itu tuh ini kita tanpa ada notifikasi proses revisi, kita tidak disuruh revisi. Nah, itu ada juga jurnal yang seperti itu. Nanti yang membantu untuk merevisikan naskah kita itu dari editor gitu. Seperti itu. Gitu, atau ya. mungkin dirasa jurnal yang kita submit itu sudah baik, hanya tinggal perlu sentuhan sedikit gitu ya, bukan yang bukan yang revisi yang ini kemetopen lah, kalau substansinya gitu enggak, mungkin tinggal sentuhan sedikit udah layak untuk dipublish gitu. Juga ada jurnal yang seperti itu, karena yang itu tadi ditakutkan ketika kembali lagi penulis nggak balik lagi. Seperti itu. Kalau kayak gitu enak ya Mbak ya? Ya, ada juga jurnal yang seperti itu. Tapi juga ada jurnal yang dia benar-benar Detail banget, detail iya. banget. Reviewernya aja tuh nggak cuma reviewer 1-2, ada yang sampai reviewernya tuh 3, ada yang substansinya, ada yang ini dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap jurnal itu dia punya kebijakan sendiri-sendiri seperti Itu yang biasanya Sinta yang udah tinggi ya Mbak, 1, 2 gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk yang tadi Mbak Dila kembali yang berbayar tadi ya, kembali yang berbayar tadi itu biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi Sinta 1, Sinta 2 gitu, biasanya dia berbayar karena dia udah bagus, udah gitu punya ya. nama, udah bagus gitu ya. Dia mematok apa namanya itu tadi, fee tadi. Tapi ada juga yang dia sudah tinggi tapi dia menggratiskan gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kembali lagi ke jurnalnya masing-masing gitu. Ya, oke. Terus selanjutnya ini yang perlu diperhatikan Mbak Dila. Ini terkait dengan terbitannya. Nah, kadang itu ketika kita mau submit itu, kita lihat frekuensi terbitannya. Dari tahun misalkan dari tahun 2002, 2022, 2023 dia tuh apa namanya, frekuensinya itu terbitannya itu ini konsisten. Tapi jangan dilihat dari itu aja, tapi juga dilihat dalamnya. Ketika itu konsistennya itu cuman kadang ada yang diupload cuman judulnya aja Mbak Dila, saya pernah nemu kan? iya, Iya, ketika itu. diklik
kok nggak ada PDF-nya nih, ini apa error apa gimana ya? Itu emang ada kayak gitu ya Mbak ya? Ada, jadi dia yang penting kan nanti kalau di sistem OJS ini dia ke record Mbak Dila, kapan submit, kapan dia masuk ke editor, kapan dia masuk ke reviewer, kapan dia kembali lagi, itu tuh historinya tuh ada Mbak Dila. Jadi kelihatan ketika nanti akreditasi itu kelihatan nanti si asesor ini dia akan melihat dan dilakukan oleh peran yang sebenarnya atau tidak gitu. Ya editor ya dilakukan oleh editor, enggak kan di situ setiap peran itu dia punya akun sendiri-sendiri. Gitu bisa dilihat di situ, yang melakukan editor bukan, yang reviewer bukan, gitu bisa dilihat gitu. Terus kemudian jangan sampai kita tuh frekuensinya terbitannya konsisten, ada artikelnya, taunya PDF-nya nggak ada, itu tadi Mbak Dila. Yang penting dia udahlah naik judul dulu. Yang penting sudah ini nanti yang bakal terbit di volume ini, volume 15 nomor 1 nih ini misalkan seperti itu. Tapi karena bisa aja karena mungkin belum layoutnya belum selesai atau apa, ya wis yang penting judulnya sama ininya dulu aja, metadatanya aja biar dulu, kelihatan ya kan? gitu ya, kalau yang sudah terbit ada gitu ya. Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang itu tuh harus dilihat juga gitu ya Mbak Dila. Jangan sampai terbitannya konsisten tapi ininya juga lama untuk artikel-artikelnya publishnya. Itu juga bikin galau penulis sih Mbak, karena saya juga merasakan ketika pas submit itu yang bales itu lama banget Mbak, 2 bulan pun ada gitu ya. Teman saya juga ada sampai 5 bulan tuh belum ada balasan. Nah, itu kenapa sih Mbak sebenarnya kayak gitu? Nah itu tadi kembali lagi Mbak Dila, kendala-kendala teknis seperti itu ini kadang mungkin orang yang nggak tahu gitu ya, pengalaman di kita. Jadi itu tadi pengelolaan jurnal itu dilakukan oleh dosen yang maha sibuknya. Dosen tuh dia tahu dosen itu sibuk apa sih gitu kan ya, ngajar lah, dinas terus kemana lah gitu ya, pengabdian lah, inilah banyak sekali. Nah itu yang pernah terjadi di kita karena pengelolaan semua pengelolaan itu dilakukan oleh dosen, jadi prosesnya itu terhambat. Makanya sekarang kalau di UMY itu ada yang namanya tim pengelolaan jurnal, itu ada kita bantu yang namanya jurnal manager tadi yang saya sampaikan gitu ya Mbak Dila. Dia make-up pekerjaannya editor, tapi untuk substansi untuk tetap si section editor di gitu backup ya. oleh dia gitu ya. Benar banget. Untuk dia juga bertugas untuk controlling Mbak Dila, controlling sejauh mana sih setiap jurnal itu udah sampai mana sih prosesnya itu untuk nanti cepet proses publishnya itu udah sampai mana, itu tuh nanti si jurnal manager ini nanti yang berperan seperti itu. Oke, jadi teman-teman perpus yang mungkin merasakan atau pernah mengalami hal demikian ya, aku tuh udah submit tapi kok lama banget ya gitu ya. Nah itulah realita behind the scene, di balik bener banget, terbitan jurnal gitu ya, ada. Tapi bisa aja nih Mbak Dila, mungkin Mbak Dila mungkin pengen submit jurnal, Mbak Dila udah kenal nih sama tim redaksinya jurnal yang mau Mbak Dila submit, bisa tuh kontak-kontak gitu Mbak Dila, calling jalur cepat relasi gitu ya. Mbak Dila ya kan, bestie kan gitu ya, yo jurnalku dimasukin dong gitu kan ya. Atau juga jurnal yang biasanya bisa dilihat dari terbitan nih, misalkan bulan Oktober. Nah, Mbak Dila mau masukin bulan September. Sampai saat ini si Oktober ini belum terbit nih, ya kan? Otomatis dia butuh naskah untuk diterbitkan di bulan selanjutnya nih, ya kan? Mepet ya kan? Itu bisa aja Mbak Dila, bisa kita manfaatkan. Peluangnya lebih tinggi Mbak Dila. Seperti itu. Jalur rekan dan juga itu tadi bisa dilihat bulan Oktober belum terbit, misalkan ini bulan Oktober belum terbit. Sedangkan Oktober itu harusnya udah publish gitu, tapi belum ada nih. Nah, kemungkinan mereka butuh artikel nih, gitu kan Mbak Dila. Nah, itu bisa juga sebagai bahan pertimbangan ketika kita mau mensubmit jurnal. Lagi buru-buru gitu ya, butuh untuk keperluan apa gitu ya Mbak ya. Benar banget. Jadi seperti itu Mbak Dila. Jadi banyak sekali ya dinamika dalam mengelola jurnal ya Mbak ya. Tapi kalau kita enjoy sih ya
fine-fine Fine-fine aja, ada gitu passionnya di ya. situ ya Mbak ya. Ya bermula dari keterpaksaan untuk mengelola jurnal, terus kemudian Learning by jadi, doing ya. yes. Kadang kita belajar dari keterpaksaan Ya, ya Mbak ya bener itu. banget. Kalau nggak dipaksa tuh nggak akan bisa Iya gitu Mbak Dila. benar. Wah, Bener. challenging ya. Iya. Menantang diri sendiri ya itu Iya, ya. bener banget. Baik, terima kasih Mbak Ana sudah berbagi ilmunya, inspirasinya, dan pengalaman yang luar biasa Iya, ya sama-sama, Mbak kepada Dila. teman-teman perpus yang sudah antusias ini ya dalam bidang per artikel ilmiahan gitu Iya. ya. Nah, oke, begitu Oke. dari kami dan terima kasih Mbak Ana ya sekali Terima lagi kasih ya. juga, Mbak Saya Dila. ucapkan semoga dilancarkan semuanya Amin, ya amin, amin, di amin. perpustakaan mana pusat ya sekarang Iya, ya? sekarang sudah pindah di Iya. perpustakaan pusat Mbak Dila. Iya, sehat terus Mbak Ana. Amin, amin. Semoga Dan- Mbak Dila juga sehat. Amin. Amin, Selalu amin. sehat keluarganya ya Mbak Dila ya. Amin. Makasih Mbak Ana. Sama-sama. Dan terima kasih untuk teman-teman perpus ya. Dan demikianlah diskusi kita pada kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa Mbak, ini Mbak, kita punya jargon nih. Oh iya, apa Mbak Dila? Iya, namanya Viva Literaria. Oke, Iya. apa itu Mbak Dila artinya? Viva Viva itu Literaria. artinya hidup. Mm-mm. Literaria itu artinya literasi. Oke, hidup literasi. literasi. Ya, Oke, bukan baik. FIFA yang kayak FIFA World Cup Bukan 2000 juga. aja Mbak Dila. FIFA ya. bukan yang pembersih muka juga, bukan. Iya. Oh, kita nggak di endorse kan Oh, ya Mbak bukan. Dila, Nggak tolong ada, ya. Mbak, nggak ada. Tolong ditit Tolong. nanti. Atau mungkin ada yang mau silakan Sponsor promosi gitu ini. ya. Oke. UMY Tirta mungkin sama Oh tahu iya, ya. bener banget. Oke. Nah, kayak gini Mbak. Untuk Viva Literaria itu kayak gini Mbak. Oh gitu, Iya. oke. Ya, ini versi yang Spanyolnya kayak gitu. Oh, Spanyola. Iya, Spanyola. Ya. Baik. Ya, Viva Literaria. Viva Literaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.